Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Haji Farmadi, yang kami hormati Bapak Kepala Kasubag, Kepala Seksi Penyelenggara Pengawas Pembulu Penyuluh Agama yang kami hormati, semua hadirin yang datang di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kelancaran, kebermanfaatan untuk datang ke kuliah majelis ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu yang berbahagia, pada acara kuliah dua hari ini kita akan mengkaji tentang tema menjadi Muslim paripurna dengan nasihat Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Bapak Rofiki Hidayatullah SH dari KUA Kecamatan Serengat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita marilah untuk menyimak kegiatan kajian doa hari ini kepada Bapak Rofiki Hidayatullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Haji Farmadi, yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Bimais, Bapak Haji Mukhroji, seluruh pegawai ASN di lingkungan kantor Kementerian Kabupaten Blitar, semua rekan-rekan penyuluh agama se-Kabupaten Blitar, Takmir Masjid An-Huda Kemenang Kabupaten Blitar, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah bil wujuh, dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa sowan mendengar sandi panjenengan sedaya. Saya dapat amanah dari panitia kajian duha, panitia kajian duha, untuk sowan membersamai panjenengan semua untuk bareng-bareng tolabul ilmi. Mendapatkan informasi bahwasannya kegiatan ini ditutup jam 8, maksimal jam 8 lebih 10 menit. Ini kurang 5 menit lagi insya Allah. Memang tidak dikehendaki atau memang digawe-gawe, saya juga nggak paham ya. Biasanya kenapa nih panitia ini?
Jadi panitia juga kompetitor ya, repot itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita kerso angen-angen ya, kados panjenengan semua, saya yakin potensi untuk menambah ilmu itu tidak hanya hari Selasa. Panjenengan juga ngasto majelis taklim, kemudian jenengan tasik, kemudian tasik belajar di mana-mana, bisa mengakses di mana-mana. Tapi ingat, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Potensi kita semua untuk menambah ilmu, tapi tidak dibarengi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka lam yazdad minallahi illa hudan. Maka sebenarnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari sebuah ilmu adalah pengamalan inti. Pengamalan dari ilmu itu, bukan tambahnya ilmu. Nah, inti dari ilmu adalah amal, dan inti amal adalah diterimanya amal. Milo materi yang akan saya sampaikan ini tidak banyak-banyak, karena saya khawatir ilmu yang kita punya itu kan sebenarnya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ilmu itu didapat? Gitu kan. Lak wis oleh diamalne apa ora? Lak wis diamalne, amale bener apa ora? Jadi tidak hanya harta. Tidak hanya harta yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semua pemberian Allah, privilege yang diberikan kepada kita semua itu merupakan yang nantinya akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Maka perlu mental sebenarnya, matur seperti ini perlu mental. Artinya mental itu karena saya tidak hanya matur, tapi juga saya akan juga dimintai pertanggungjawaban. Yang paling penak panjenengan dugi, sing absen ya absen, ora ya kadang-kadang kok titip kancane, misal. Wis mikir mati dilokne meneh. Iki ora ngaji kan, haji ini jangan buka aib orang lain anak ini. Itu saya repot dong, ngaji itu ya nggak mudah. Karena passion saya itu bukan ngaji gitu sebenarnya. Passion saya bukan ngaji. Passion saya ya golek ilmu, gitu. Bukan menyampaikan ilmu karena berat betul. Ma'aroda biha itu di Irsyadul Ibad kan dikatakan gitu. Apa yang kamu sampaikan itu apa sebenarnya? Lak wis disampaikan diamali enggak? Lak diamali bener enggak ngamali? Nah, gitu. Kemudian dalam amal itu kan repot. Masih ditanya ikhlas apa enggak, kemudian itu rangkaiannya seperti itu. Bukan hanya harta yang kita dapatkan, tapi juga ilmu, dan lebih luas lagi apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini yang waktunya kurang 5 menit ini, 85 menit katanya, menjadi muslim paripurna dengan 5 nasihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita akan menjadi akbad, bagaimana kita menjadi aghna, bagaimana kita menjadi muslim, bagaimana kita menjadi mukmin, dan terakhir bagaimana kita menjadi yang akhirnya hati kita itu hidup. Ya. Ini hadis saya sampaikan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimat. Ini Nabi Muhammad ini memberikan tantangan, atau bahasa anak sekarang apa? Challenge gitu ya. Challenge. Man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna. Siapa yang berani mengambil kalimat-kalimat ini, artinya kalimat itu adalah dawuh-dawuh ini, nasihat-nasihat ini, tantangan ini, faya'malu bihinna, kemudian dia mampu untuk mengamalkan, aw yu'allimu man ya'malu bihinna, utawa wong sing gelem ngambil kemudian memberikan pelajaran terhadap orang lain. Siapa? Kan bertanya Kanjeng Nabi ini sebenarnya. Ayo sapa iki sing gelem ngamalno iki, utawa sing gelem jiko iki terus kemudian mengamalkannya, maka paripurna nanti. Kemudian faqala Abu Hurairah, ana ya Rasulullah,
Nah, ini karena ngerti kebaikan, jadi tanpa debat sahabat Abu Hurairah itu langsung angkat tangan gitu. Jadi ketika saya diaturi BUMIF ya, terus sedikit jadwal gitu. Ya saya anggap itu kebaikan, saya juga merasa punya tanggung jawab walaupun saya ilmu sedikit, siap BUMIF walaupun dikerjani gitu. Kanjeng Nabi fa'akhoda biyadi. Fa'akhoda biyadi itu menunjukkan bahwasannya apa ya? Ini sesuatu yang serius. Ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang sepele. Fa'akhoda biyadi kemudian digenggam tangan Abu Hurairah. Bayangkan, kalau mungkin tradisi kita apa ya? Kalau serius itu bagaimana kira-kira ya? Dikablek apa dirangkul apa? Kalau ibu-ibu kan semakin serius semakin pelan suaranya mungkin ya gitu ya. Jadi ngobrol itu kalau semakin serius itu semakin pelan dan tidak jelas, itu berarti menunjukkan keseriusan itu deh. Kalau Nabi Muhammad fa'akhoda biyadi, ketika itu sahabat Abu Hurairah astone dipegang sama Kanjeng Nabi. Fa'adda khomsan, kemudian Nabi ngaturi 5, dawuh 5 perkara. Faqala ittaqil maharim, takutlah maharimah kepada suatu beberapa hal yang haram, takun mongko ana sapa sira ana iku abadan nas, menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Tentu kita ketahui perkara-perkara yang haram ya, sesuatu yang haram itu ternyata juga mempengaruhi tentang pola hidup kita, tentang kesehatan kita, tentang cara berpikir kita, tentang fisik kita. Kan jelas lagi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal iku perkara jelas, haram iku ya jelas. Maka ketika kita mampu sebenarnya untuk ngrekso saking barang haram, maka kita akan mudah untuk melakukan ibadah. Samalah, kita punya kendaraan, oke, kudune diisi bensin, malah jenengan isi bio solar semisal. Kira-kira melaku apa enggak? Digas malah mundur kira-kira kita. Apa enak motor digas mundur itu? Berarti apa? Ada sesuatu yang tidak sehat. Wong kok awang-awang dijak ibadah, itu mesti ada sesuatu yang tidak beres. Kudune fitrah menungso ngibadah perkara api budal. Itu harusnya kan dulu. Delok perkara sing api, melihat perkara yang benar, itu mesti tergerak hatinya. Tapi kok tidak? Faktor apa ini? Gitu. Kudune jam 3 bengi iki tangi ra Mas Hajar. Tangi apa nih? Gitu. Ngertilah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi saking pentingnya tahajud itu, kita diperintahkan untuk bangun. Tapi ngopo kok awang-awangan? Mesti ada sesuatu yang salah. Perkorone jelas lho. Ya. Mangkato mlebu dadi karyawano, engko tak bayar sak mini, mesti budal. Karena ada sesuatu yang dituju, ada undang-undangnya. Oh, aku dadi karyawan penjaga toko semisal. Gajinya UMR 1.500.000 misal. Kan jelas udah ketok. Kita sudah jelas. Maka ittaqil maharim takun abadan nas. Kalau kita betul-betul menjadi pengen ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah berarti harus mampu untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Itu abad di situ. Menjadi kaulane Allah sing dekat dengan Allah itu mampu untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Ini juga sulit, perkara-perkara haram itu sulit. Zaman sekarang itu juga repot. Maka kemarin itu Kaulo dari Blitar Barat itu kan ada undangan itu nggih, undangan di Dinas Pendidikan itu kaitannya dengan imunisasi. Saya mewakili Bapak Kepala KUA dan Blitar Barat, mungkin ada beberapa itu. Nah, itu menyampaikan hasil-hasil dari imunisasi itu, termasuk isunya adalah sekarang itu imunisasi enak apa? Perkara-perkara mengandung babi dan lain sebagainya ternyata tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang pertama adalah ittaqil maharim takun abadan nas. Nah, sing nomor loro warda bima qasaballahu lak.
Kita ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, takun mongko ana sapa sira, ana iku aghnan nas, kita menjadi orang yang kaya. Pernah nggak kita berpikir ada buah di depan kita, ana buah apel nang ngarepe dhewe, kemudian kita tinggal makan. Pernah nggak kita berpikir harus beberapa proses yang dilewati buah yang di depan kita ini? Ana sing ngandur, ana sing ngedol, ada supplier, enak dan lain sebagainya, sehingga nyampe di depan kita, di hidangan kita, tinggal kita makan. Berarti apa? Dum-dumannya Allah itu nggak mungkin salah, ya kan? Oh iya, buah itu kan perjalanannya jauh sekali, makanan itu jauh sekali, enak sing nandur, enak sing ngedol, enak sing masakno, sehingga siap saji di depan kita itu proses. Maka rezeki itu ya enak sing bagi. Maka ketika kita ridho dengan pembagian Allah, maka kita adalah termasuk orang yang paling kaya. Man radiya bil qalil bin rizki, sing sapa wonge ridho bil qalili, dengan sedikitnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Radhiyallahu minhu bil qalili minal amal. Maka Allah akan ridho dengan bil qalili minal amal, amal kita yang sedikit. Maka akan ridho. Lek awake dhewe ridho dengan rizki yang kita terima itu sedikit mungkin, maka juga Allah akan ridho dengan amal yang sedikit. Radhiyallahu minhu bil qalili minal amal. Semua memiliki konsekuensi. Maka tidak betul, tidak sama ibadah wong sugih karo ibadah kita, ibadah yang mungkin kita di pegawai, ibadahnya orang tani beda. Maka nominalnya pun beda. Jangan samakan. Kita pengen koyok kono kuwi enggak tekan. Kita nggak bisa. Maka yang intinya adalah financial freedom ya. Wah, ya, anak bahasa financial freedom itu. Sebenarnya siapa sih financial freedom itu? Bagi saya orang yang tidak punya cicilan, nah, itu udah financial freedom. Walaupun penghasilannya pas-pasan, dia itu bebas banget itu loh, ambekan sakarepe dhewe. Bukan harta yang banyak, enggak. Tapi orang yang nggak punya cicilan dan dia sudah selesai dengan dirinya. Wah, ini Gus mlete kuwi. Cara bapak-bapak ngono wis rokokan ning teras, wetenge dibuka titik karo bongkongan wis poe karo ngono. Karo alhamdulillah, itu financial freedom. Tidak harus punya aset yang banyak. Enggak punya cicilan, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Wah, itu financial freedom. Dianalogikan lagi, mungkin enggak Allah itu salah bagi? Enggak mungkin sekali, sangat tidak mungkin. Lah Allah baginya kok salah? Enggak mungkin. Yang salah adalah penerimaan kita, penalaran kita tentang harta itu, penerimaan kita tentang rezeki itu. Kita punya standar, sugihku harus punya ini, sugih itu harus punya ini, harus bisa ini, harus punya aset ini. Itu standar kita sebenarnya. Oke. Ibarat orang itu di Indomaret, ibarat panjenengan itu teng mall, teng toko warung, semakin banyak belanjaan kita, semakin banyak barang bawaan kita, kira-kira penghitungannya akan lebih cepat apa lama? Lebih lama. Konsekuensinya kan di situ, konsekuensinya. Dengan harta yang banyak sebenarnya kita juga akan repot. Maka wong sing paling sugih itu adalah orang yang paling cukup. Dia harus bisa mencukupkan dengan dirinya sendiri. Dia tidak harus melihat orang lain, melihat orang dekat, melihat saudaranya, melihat siapapun, kompetitornya tidak. Maka dia adalah sebenarnya orang yang kaya. Yang nomor 3, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Yeah. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Yes. Saya gitu kan. Terus, lah ya, tonggoku ki lho, aku arepe umroh kok wis ngerti, padahal aku urung cerita. Tonggoku iku aku arep tuku motor ki lho, wis ngerti dhisik. Aku arep tuku lemah, aku urung petung sapa-sapa sing arep tuku, kok wis ngerti. Kuwi nyapa iku? Itulah kehebatan tetangga. Sama arep nyapa wis ngerti lho. Bisik-bisik apa wis ngerti. Kayak wong dalu kula niku kelompokne warga sekitar ngoten badhe acara teng griya ngoten niku. Aku urung matur wong wis ngerti. Kapan? Aku urung pernah jagongan blas niku. Ya Gus, siap mendukung acara nipun. Pokoke aku urung ngomong lho iku kok ngerti ya.
Aku yang gumun bah iki ampuh tenan tangga kuwi. Iki antene iki jernih lho, kira-kira wis gak enek 4G apa 5G apa sembarang ya, 7G paling. Wis duwe krentek apa iki tangga iki ngerti. Ya iki lah kehebatan tetangga kita. Maka potensi kisruh itu sebenarnya orang terdekat kita. Bukan orang lain. Bukan orang jauh. Potensi bulat itu adalah orang yang terdekat kita. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang jauh, tapi belum tentu bisa berbuat baik kepada orang yang dekat. Panjenengan semua, kita semua punya saudara. Bisa enggak barometer kita? Enggak usah tetangga kita dulu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidain wa bidil qurba. Gitu. Tetangga apa? Kerabat dekat kita. Bisa enggak? Belum tentu. Kita manis di depan orang, tapi belum tentu manis di circle kita, di keluarga kita. Ya. Lebih luas lagi, belum tentu baik kepada tetangga kita. Abot. Lah awake dhewe apik karo wong liya, apik karo bestine, wah lagi wis lendi-lendi seragam iku. Arisan seragam, yasinan seragam, jabatan seragam, jemput anak seragam, rasan-rasan yo enek seragame. Mudah sekali gumun. Wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Itu Qur'annya kan ngoten. Ya. Jadi untuk berbuat baik terhadap orang jauh itu kita mudah. Tapi untuk berbuat baik terhadap orang yang dekat dengan kita itu sangat sulit sekali. Ya, lebih-lebih kepada tetangga kita. Maka wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Maka di sini kan ada di syarahnya itu kan wal jironu thalathah. Tetangga itu ada 3. Jarun qaribun muslimun. Wonten jarun muslimun qaribun, ada yang wajarun kafir. Tetangga dekat muslim, maka memiliki hak dia sebagai tetangga, memiliki hak dia sebagai orang terdekat, memiliki hak sebagai orang yang memakai sesama Islam. Itu kalau qarib. Tetangga iki hitungane piro to? Saiki tangga iki piye? Saiki orang itu dikatakan tetangga itu piye? Berapa radiusnya? Sa-RT. Lak tangga desa. Tangga desa. Tangga iku sing cedhek. Lah sampean ning Jawa padet, ning kota padet, lek ndek Sumatera. Lu kok cedhek kok mung tangga sebelahan. Sebelahane sekilo ya kono. Maka Imam Nawawi ndawuhaken sebenarnya yang paling kan adalah uruf. Maka mana yang menjadi adatnya berapa sih tangganya ada itu? Ayo, undang-undang tanggane mesti merembet jenengan. Iki jenengan budget undangan 100, tapi ora penak. Dadi 200 wis wingi. Lah kae cedhek. Wa ahsin ila jarika takun mukminan. Maka tetangga itu ada 3, jarun qaribun muslimun, wajarun muslimun gharibun yang asing, yang terakhir wajarun kafirun. Sampai kepada tetangga yang kafir itu kita tetap untuk memberikan haknya sebagai tetangga. Maka akan menjadi pembahasan ketika di Serengatan ada nih nggih, Desa Maron nih nggih. Itu kan juga lumayan banyak populasi masyarakat yang ngapunten beragama selain Islam ngapunten. Itu juga mereka lek korban niki pripun niki. Iki yang sal daging korban apa mboten kira? Atas nama kemanusiaan. Ya, tinggal melihat bagaimana siapa yang berhak menerima daging kurban. Apakah orang ngapunten di luar kita juga menerima, ya itu akan menjadi pembahasan. Wa ahsin ila jarika takun mukminan. Yang nomor 3, nomor 4. Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah orang lain intinya seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Contoh, panjenengan semua remen mendapatkan nikmat untuk bisa beribadah. Maka ketika ada orang lain melaksanakan ibadah, kita nggak usah hasud. Kita semua seneng karo dunya. Sapa sing ning kene nggak seneng duit? Enak nggak seneng duit ning kene. Tak pikir semua. Kemudian orang lain ketika mendapatkan nikmat harta, kita jangan hasud. Kita memperlakukan orang lain yaitu adalah memiliki empati yang tinggi. Lek ade seneng karo barang kuwi,
Tapi dengan catatan tidak dalam kemaksiatan lah ya. Nggih. Nah, naudzubillah wis adewe seneng judul ngono, kono ya seneng judul ditolerir tidak. Tentu dalam hal yang kebaikan. Kalau mereka bisa menikmati kita seneng ibadah, melihat orang lain ibadah, jangan dianggap kompetitor. Gitu. Ketika saya mungkin dianggap sebagai mubalek, delok mubalek liyane jangan anggap saya mereka adalah kompetitor. Biasanya kan ngono, balek kan ngisi kok kene pasarane sing medun lho kan ngono. Jenengan sebagai pedagang, kemudian dagangannya kono tonggone sampean laris, jangan anggap kompetitor. Ya mungkin saingan bisa sehat, tapi jangan sampai hasut dengan mendapat orang lain. Oke. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita memperlakukan baik kepada diri kita sendiri. Kita seneng nggak dikasih makanan basi? Kan nggak seneng. Oh lah ngono aja ngowahi panganan sing basi. Nah, yang terakhir adalah wala tukthir dhahik fa inna kasratal dhahik tumitul qalba. Quran niku ndawaken falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Jangan memperbanyak untuk guyu. Guyu yang berlebihan itu ternyata tidak baik. Tapi juga perlu diingat, murung berlebihan itu juga ternyata lebih tidak baik. Gitu. Nang hadisnya kan gak oleh guyu, berarti iya mosok merengut weh. Merengut terus ku yo rapi, kakean guyu ku yo mateni hati. Hati-hati loh ya, butuh hiburan itu. Sebenarnya kita banyak kok hiburan yang bisa menyenangkan hati. Kita nggak harus tertawa. Yang penting hati ini seneng. Ya. Lagu selak kayak lak delok percil kayak nggak mungkin sebut merek. Ya. Melihat tontonan yang bikin orang tertawa nih kok pripun hukumnya. Ya. Jadi nggak oleh ngakeh-ngakeh nih guyu lah. Kayak orang guyu meneh kayak cekakaan kayak. Potongnya sampai kaku kayak. Hadisnya jelas. Oleh akeh guyu nih. Wong itu terlalu berlebih-lebihan dalam guyon itu tumitul qalba, itu bisa mematikan hati kita. Nah, maka 5 wasiat ini adalah menjadi paripurna kita. Kalau kita bisa ngelampai 5 wasiat ini, kita akan menjadi abad, yaitu orang yang ahli ibadah. Aghna, yaitu kita akan menjadi orang yang kaya. Muslim, kita akan menjadi orang yang pasrah. Mukmin, kita akan menjadi orang yang iman. Dan terakhir kita akan diberikan hati yang selalu hidup. Illa man atallaha biqalbin salim, karena kita akan besok sowan wonten ngarsanipun Allah dengan hati yang selamat. Nggih, ngoten mawon saking kawula nyuwun ageng pangapunten nggih. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul membawa manfaat barokah bagi kita semua, bagi keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diberikan petunjuk, diberikan hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun dan yang agung, kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang menghormati Allah, alhamdulillah acara kajian duha pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Semoga ilmu dan hikmah yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan semangat kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Akhirnya saya selaku pembawa acara yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara masih dapat terdapat kekurangan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami sebesar-besarnya memohon maaf. Maka dengan itu mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.